kurcaci? Ya, Putri Salju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan. Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci. Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, Putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka. Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat. Ayo. Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Dankov menyadari ada halaman buku yang hilang. Bisa jadi mantra yang kubutuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencari. Ia tidak tahu di mana harus mencari. Di bawah batu tidak ada. Oh, di lubang ini. Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dankov dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dankov merasa agak takut, tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana. Dankov berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah. Dia gemut. Coba lihat si kecil melesat. Dankov berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya, membuat Dankov tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Aduh. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon. Mestinya tadi kurapal mantra awet muda itu untukku. Dankov gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu, lalu menuju ke tempat kurcaci. Wahai kini yang berubah menjadi batu, yang tampak seperti boneka taman, kini kurapa mantra memecah kutukan. Karena apapun yang jahat harus dipatahkan. Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama, si ulung. Lalu, si bodoh. Si pemalu. Si pemarah. Si riang. Si penasaran. Dan si pemalas. Kami bebas. Terima kasih Putri. Dan terima kasih juga untukmu pemburu. Aku tadi tidur seperti batu karena kami jadi batu. Putri Salju dan 7 kurcaci sangat bahagia karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi, istana kini damai sentosa. Satu hari, Pangeran Enzwan dan Putri Salju berjalan-jalan mengendarai kuda mereka. 7 kurcaci memutuskan untuk berjalan-jalan juga. Namun saat tiba di wilayah hutan, seseorang tampak mengintip dari balik pohon. Ia adalah kurcaci perempuan dengan rambut putih dan wajah berbintik. Ia takut pada prajurit kerajaan dan kuda-kuda mereka yang tinggi, sehingga ia bersembunyi. Beberapa hari kemudian, dalam gua Hela, Dankov masih berusaha untuk mengubah Hela menjadi manusia kembali. Simsalabim, Ratuku,
Aku punya ide sempurna untuk mengembalikanmu. Aku pernah baca cerita dongeng kalau ada pangeran muda menciummu. Dunkov membuka mantra awet muda dari buku sihir, lalu meraba mantra sihir. Wahai mantra-mantra guna, ubahlah aku menjadi muda. Ia merubah dirinya sendiri menjadi seorang pangeran tampan. Hela sangat terkejut. Dunkov mencium si katak dengan lembut. Dan benar saja, mantra si katak terpatahkan. Wow, bagus. Siapa yang mengira kau bisa sepandai ini? Sekarang kembali ke wujud asalmu yang jelek, Dunkov. Tapi ratuku, aku senang wajahku seperti ini. Namun dengan satu kibasan tangan, Hela mengubah fisik Dunkov kembali ke asalnya. Namun saat itu juga, Hela melihat jejak kaki berlumpur di lantai gua. Dunkov, shh. Jangan bergerak, ada orang lain di sini. Hela mengikuti jejak berlumpur itu hingga ke belakang rak buku. Pada bagian belakang buku-buku, tampaklah kurcaci perempuan dengan wajah berbintik dan rambut putih ika. Kau, siapa kau? Ada apa kau di sini? Katakan sekarang. Si kurcaci bintik yang mungil keluar dari persembunyiannya. Maaf, aku kedinginan dan perlu tempat untuk tidur. Aku mencari tempat tinggal kurcaci, tapi aku tersesat di hutan. Namaku si Bintik. Bintik, aku bisa membantumu. 7 kurcaci sekarang tinggal di Istana Putri Salju, bukan di hutan. Di istana? Aku pernah bertemu para kurcaci. Mereka hidup bahagia. Jangan-jangan malah tidak peduli kalau kau berkeliaran di hutan yang berbahaya. Sil! Coba kau lihat pada bola kristalku ini. Hela menunjukkan pada kurcaci kecil betapa bahagianya para kurcaci di istana. Si Bintik merasa kesepian dan ditinggalkan. Ku beritahu rahasia ya Bintik. Kau hanya perlu berbuat sesuatu yang baik pada Putri Salju dan mereka akan menjadi kawanmu. Ini, bawalah sisir ini dan sisirlah rambut putri. Maka kau akan setenar dia. Lalu, mereka akan mengajakmu tinggal di istana juga. Tetapi Hela tidak memberitahu bahwa ia akan melumuri sisir dengan racun. Ia akan memantrai sisir, hingga jika sisir itu mengenai rambut putri, maka putri cantik akan berubah menjadi jelek dan tua. Si Bintik mengambil sisir itu dan menyimpannya dalam tas. Dan Ratu Jahat mengantarnya ke jalan yang mengarah ke istana. Tatkala Bintik berjalan di tengah hutan, seekor burung warna-warni terbang di atas kepalanya. Sehelai bulu indahnya jatuh di atas tangan Bintik. Lalu disematkannya pada rambutnya. Itu pasti bulu ajaib. Karena rambut Bintik yang putih berubah menjadi kuning emas. Ia sangat menyukainya. Pada jalan yang sama, 7 kurcaci dalam perjalanan pulang dari pertambangan menuju istana. Lalu, para kurcaci melihat si Bintik yang telah berambut emas. Ada seseorang di sana. Oh, seseorang seperti kita. Oh, tapi cantik sekali. Para kurcaci menghampiri si Bintik dan berkenalan dengannya. Pipi si pemalu memerah saat ia bersalaman dengan si Bintik.
Hai, maukah kau ikut kami ke istana? Dengan senang hati. Hela menyaksikan semuanya melalui bola kristal dan merasa senang karena segalanya berjalan sesuai rencana. Para kurcaci akhirnya tiba di istana. Untuk pertama kalinya, si Bintik melihat istana yang begitu megah dan kebun yang indah. Putri Salju menyambut kedatangan para kurcaci. Ya ampun, halo. Ada anak baru rupanya. Aku Putri Salju. Kau pastinya kawan baru dari 7 kurcaci. Ya Tuan Putri, namaku si Bintik. Terima kasih Tuan Putri. Bintik bercerita pada Putri Salju bahwa ia tidak mau lagi hidup sendiri dan ingin tinggal bersama yang lain di istana. Akan kusiapkan kamar untukmu, Bintik. Kau baik sekali. Kau memiliki rambut yang bagus, lembut dan halus. Biar ku sisir dengan sisir yang kubawa untukmu. Bintik mulai menyisir rambut Putri Salju dengan sisir itu, tak menyadari bahwa sisirnya sudah diberi mantra beracun. Begitu sisir menyentuh rambut Putri Salju, rambutnya tiba-tiba berubah menjadi putih. Wajah Putri Salju berubah menjadi tua dan berkeriput. Putri Salju, Putri, apa yang terjadi dengan mukamu? Berhasil! Sang putri bersandar pada tepi kolam kecil dan memandang bayangan dirinya di air. Oh tidak! Tidak! Apa yang terjadi padaku? Kurcaci segera merebut sisir itu dari tangan Bintik dan membuangnya di air. Mengapa kau melakukan itu, Bintik? Aku tidak tahu bahwa sisir itu beracun. Wanita bernama Hela memberikannya padaku untuk menyisir rambut Putri Salju. Maafkan aku. Hela. Tunggu. Aku tahu, Putri. Aku bisa mengubah rambutmu dengan bulu ini. Bagaimana caramu mengembalikannya? Bintik mengambil bulu pada rambutnya dan menyelipkannya pada rambut Putri Salju. Kemudian, kecantikan Putri Salju perlahan-lahan kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Bintik. Jangan menerima pemberian dari orang yang tak kau kenal, Bintik. Berhasil. Kerja yang bagus, Bintik. Hei, hule. Yeay. Sejak saat itu, Bintik sangat bahagia. Hidup bersama kawan-kawannya di istana. Dia berhasil selamat lagi. Kenapa aku tidak bisa menang sekali saja? Aku benci Putri Salju.